Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fitria Sabila dari kelas R1C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI. Sebelumnya saya sampaikan bahwa video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Filsafat Ilmu Klasik hingga Kontemporer, yang ditulis oleh Dr. Ahyar Yusuf Lubis dan diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada dengan halaman sebanyak 266 halaman. Buku ini terbagi menjadi 9 bab. Pada bab pertama menjelaskan tentang filsafat, sebuah perkenalan singkat yang menjelaskan tentang hal-hal dasar dalam filsafat, yang menjadi perkenalan singkat mulai dari apa itu filsafat sampai dengan manfaat belajar filsafat. Adapun filsafat secara istilah itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu filosofia dan filosofos, yang artinya orang yang cinta pada kebijakan atau cinta pada pengetahuan. Selain itu juga filsafat memiliki pola pikir, yaitu secara filosofis, berpikir ketat dengan mempertimbangkan penalaran atau penarikan kesimpulan secara hati-hati. Nah, filsafat juga mempunyai manfaat, yaitu belajar filsafat secara mendalam akan membentuk kemandirian secara intelektual dan membangun sikap toleransi terhadap perbedaan sudut pandang. Yang terakhir itu membebaskan diri dari jeratan dogmatisme. Nah, kemudian pada bab kedua menjelaskan tentang epistemologi. Bab ini membahas mengenai pengetahuan, mulai dari pengertian epistemologi sampai dengan alasan mengapa kita harus belajar epistemologi. Istilah epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Nah, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sifat dasar, sumber dan validasi pengetahuan. Nah, kita juga dapat memahami bahwa epistemologi pada dasarnya merupakan satu upaya evaluatif dan kritis tentang pengetahuan manusia. Selain itu juga bab ini membahas tentang kajian epistemologi seperti sumber pengetahuan, metode-metode pengetahuan, objek pengetahuan, struktur pengetahuan, teori dan kriteria, dan yang terakhir itu batas dan jenis-jenis pengetahuan. Kemudian pada bab ketiga itu menjelaskan tentang filsafat ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, dan pemahaman yang dimiliki manusia dan kehidupannya. Nah, sebelum filsafat dan ilmu pengetahuan ini berkembang, yang berkembang lebih dulu itu mitos dan pengetahuan prailmiah. Pengetahuan prailmiah itu jenis pengetahuan yang memiliki ciri-ciri dan metode serta sistematika tertentu. Nah, ciri-ciri metode ilmiah yang diterima itu sangat mencakup 5 nilai dasar. Yang pertama itu universal, yang kedua komunisme, yang ketiga tanpa pamrih, yang keempat skeptisisme, dan yang terakhir itu terorganisir. Bab ini juga menjelaskan tentang klarifikasi ilmu pengetahuan dan pandangan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Itu istilah penting dalam filsafat ilmu pengetahuan, metode dan asumsi ilmiah, dan juga logika metodologi. Kemudian pada bab keempat menjelaskan tentang rasionalisme klasik dan modern. Pembahasan pada bab ini sangat ringkas tentang pemikiran tokoh yang beraliran rasionalisme, baik yang hidup di era klasik maupun di era modern. Dari beberapa tokoh yang dipaparkan dalam pembahasan ini, semuanya berbeda, tetapi mereka memiliki persamaan, yaitu sama-sama meyakini bahwa rasio adalah sumber pengetahuan utama, sehingga semua tokoh disebut sebagai tokoh rasionalisme. Terus di akhir pembahasan bab ini juga terdapat tokoh yang paling dikenal dengan aliran idealisme ketimbang rasionalisme. Tapi kalau diperhatikan dari kedua aliran itu masih memiliki hubungan, yaitu kedua-duanya sama-sama mementingkan rasio dalam lingkup pengetahuan. Kemudian pada bab kelima menjelaskan tentang empirisme klasik dan modern. Empirisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiris dan empeiros, yang berarti pengalaman. Empiris itu pandangan yang menyatakan bahwa semua pengetahuan bersumber dari pengalaman. Nah, selain itu juga bab ini menjelaskan tentang pragmatisme sebagai empirisme radikal. Kemudian
pada bab ke-6 itu menjelaskan tentang positivisme logis dan siklus empiris. Nah, positivisme logis itu meliputi beberapa tokoh beserta dengan pemikirannya, ajaran pokok positivisme logis dan pandangan terhadap pembangunan masyarakat, pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi positivisme logis, hingga pada prinsip verifikasi positivisme logis yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan bahasa ilmiah. Nah, pada bab ke-7 menjelaskan tentang pemikiran Hun dan pluralisme paradigma. Nah, pemikiran Hun ini pemberontakan terhadap paradigma positivisme. Pluralisme paradigma berdasarkan hasil pemikiran dari Thomas Samuel Hun yang membawa pemahaman perihal prinsip yang enggak sebanding dengan pluralisme paradigma. Nah, berbeda dengan positivisme yang menekankan kesatuan atau keseragaman. Nah, selain itu juga bab ini menjelaskan tentang pemikiran Hun yang radikal yang telah memberikan sumbangan pemikiran serta pengaruh yang sangat besar bagi positif dan epistemologi modern dengan pluralisme paradigma ilmiahnya. Nah, kemudian pada bab ke-8 ini menjelaskan tentang hermatika. Hermatika itu menjelaskan tentang kajian filsafat yang memiliki asumsi dasar yang berbeda dengan positivisme. Selain itu juga bab ini membahas tentang sejarah hermatika sebagai pandangan baru dan pemikiran-pemikiran para tokoh hermatika, dan juga berbagai pembahasan yang berkaitan dengan hermatika. Nah, kemudian pada bab terakhir atau bab ke-9 menjelaskan tentang fenomenologi. Nah, fenomenologi ini dibentuk dari kata fenomenon, berarti penampakan. Penampakan dari dan logos berarti ilmu. Jadi fenomenon itu ilmu tentang fenomena atau pembahasan tentang suatu penampakan diri. Selain itu juga bab ini membahas fenomenologi sebagai metodologi dan tokoh-tokoh fenomenologi beserta pemikiran-pemikirannya. Sekian yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.